fasting, tetap pakai cara fasting. Masih ingat gak yang kue? Replace eating with reading. Kalau Ci Angel apa? Tema besarnya. Masih ingat gak baru minggu lalu nih? Spiritual? Disiplin. Oke. Puji Tuhan. Ingat semua. Haleluya. Oke, hari ini kita belajar lagi bukan mengenai mempercepat segala waktunya Tuhan, tetapi bicara karena waktu Tuhan selalu yang terbaik, amin. Tapi kita mau menjadi bagian, katakan bagian. Kita mau menjadi bagian dari perjalanan, dari kisah di mana Injil itu digenapi. Kita menjadi bagian, kita murid-murid Kristus di akhir zaman, amin. Dari 12 murid sampai ke seluruh dunia ini. Biar kita menjadi bagian, menjadi anak Tuhan, murid Tuhan yang ada dalam sejarah tersebut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini kenapa tidak hidup? Ini udah hidup kan ya? Udah hidup belum sih? Ya, kita baca yuk Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ini bicara, Yohanes 3 itu kesaksian Yohanes mengenai Tuhan Yesus. Ada di ayat Yohanes 3 ayat 30, beliau berkata bahwa ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Rasul Yohanes menyampaikan demikian. Bahwa dalam hidupnya sekalipun dia adalah murid Tuhan, rasul Tuhan, bahkan dia yang sudah lebih dulu membaptis banyak orang, maka ketika Tuhan datang, dia tidak berani berkata-kata, dia selalu berkata bahwa Tuhan semakin besar, tapi dia semakin kecil. In English say, he must become more important while I become less important. Ini kok nggak jalan sih sebenarnya? Yang mana sih Dek? Nggak jalan loh. Maju ya. Oke. Di dalam NET dikatakan he must become more important while I become less important. Artinya dia menjadi lebih utama, dia menjadi lebih penting daripada diri kita sendiri. And he must increase but I must decrease. Amin. Jadi tujuan kita di dalam seri ini, fast forward ini, supaya lewat hidup kita, Tuhan semakin menjadi lebih kelihatan, katakan lebih kelihatan, lebih terlihat. Amin. Tuhan lebih terlihat dalam hidup kita. Tuhan menjadi lebih penting dalam hidup kita. Bahkan Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Amin. Itu tujuannya. Zaman semakin kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini dan sepertinya memang sudah mau dekat waktunya. Cepat atau lambat Tuhan pasti datang. Amin. Tapi pastikan saat Tuhan datang, kita tetap dalam tracknya Tuhan, kita melakukan bagian kita. Amin. Bagian kita, apa yang kita mengerti, firman Tuhan apa yang kita pelajari, itu kita lakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, ia harus semakin besar, aku harus makin kecil. Egoku, kemauanku, aku harus semakin kecil. Tuhanlah yang terbesar, Tuhanlah yang terutama, Tuhanlah yang terpenting dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam kekristenan tidak dipisahkan antara hidup di gereja dengan hidup di rumah. Tidak dipisahkan. Satu, katakan satu. Kamu di rumah, kamu di gereja. Kamu di gereja, kamu di sekolah. Itulah dirimu. Jangan dipilah-pilah. Amin. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ingat ini. Hari-hari ini mumpung masih bulan Januari, amin. Biarlah sepanjang tahun ini
Lewat hidup kita yang semakin kecil, Tuhan semakin besar. Kita nggak kelihatan, Tuhan kelihatan. Itulah cara Tuhan menggenapi amanat agung. Amin. Sometimes we don't need to talk too much to somebody. Kadang kita nggak perlu bicara terlalu banyak untuk menginjil. Just be authentic in God. Amin. Cukup menjadi saksi yang hidup. Cukup mengedepankan siapa di balikmu itu. Di balik kehidupanmu itu siapa, kuasa siapa, pengajaran siapa, kebenaran siapa. Itu cukup membuat orang jadi bertanya-tanya dan melihat kesaksian hidupmu, dan itu akan membuat Injil diberitakan dengan tidak lisan. Amin. Haleluya. Next. Ini yang mau kakak ingetin satu. Ingat siapa diri kita. Siapa kita? You are a spiritual man. Ingat, kita tidak berasal dari dunia ini. Supaya kita mengerti kenapa Tuhan harus lebih besar, saya harus kecil. Karena kita tidak berasal dari dunia. Identitasmu kamu harus ingat. Setelah kita lahir baru, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita ini manusia roh. Ya. Tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Namun yang membuat kita hidup, benar-benar hidup adalah roh. Tahu zombie gak? Zombie itu gak punya apa? Gak punya roh, gak punya jiwa. Dia punya tubuh doang. Ya. Inti hidup kita setelah kita diselamatkan. Kita ini adalah manusia roh. Maka ketika roh kita tidak diberi sesuatu yang merupakan kebutuhannya, maka kita menjadi manusia pada umumnya, kebanyakan. Ingat status kita, identitas kita. Kita adalah manusia roh. Manusia roh. Dari dalam keluar. Dari roh keluar. Jangan lebih banyak ngasih makan yang di luar. Kasih makan yang di dalam. Amin. Kenapa kita manusia roh? Yang pertama, karena kita manusia diciptakan dari awal sudah dengan roh. Waktu Tuhan mengembuskan nafasnya menciptakan kita, manusia yang pertama, siapa namanya? Adam, ya kan? Dihembuskanlah Roh Kudus, Roh Tuhan. Jadi diciptakan dari debu dan tanah dan hidup oleh roh. Jadi tidak ada no debat, katakan no debat. Kita manusia roh. Waktu rohmu dipenuhi, rohmu dikenyangkan, jiwamu mengikut, tubuhmu mengikut. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang bersyukur, roh yang dipenuhi dengan ucapan syukur terpancar dari tubuh kita yang sehat, yang kuat, bahkan mensyukuri atas segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Amin. Kita adalah manusia roh. Kenapa? Waktu awal kita diciptakan sudah dari roh. Baca Kejadian 2 ayat 7. Ya. Manusia diciptakan dengan roh ketika Tuhan mengembuskan nafasnya. Yang berikutnya, kita manusia roh. Saat kita lahir baru, manusia mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Roh manusia yang jatuh menjadi hidup kembali, menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah manusia roh. Amin. Waktu Nikodemus ya ketemu sama Tuhan, dia bilang, apakah aku harus masuk lagi ke rahim ibuku supaya aku lahir lagi? Tidak, tapi dengan Roh Kudus engkau lahir lagi, engkau menjadi manusia baru, menjadi alat Tuhan. Amin. Jadi, yuk baca di Yohanes 3 ayat 6 yuk. Yohanes 3 ayat 6. Sudah dapat? Ya, ini percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus ya. Nikodemus bicara sama Tuhan. Maaf ya udah enggak pakai kacamata nih. Oke. Kakak baca dari ayat 5. Jawab Yesus
kepada Nikodemus ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, aku harus dilahirkan kembali. Amin. Jadi kita ini manusia, ya, kakak tekankan di awal aja, supaya kita ngerti alurnya hidup kita ini. Yang berikutnya, dan tubuh kita adalah bait roh Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh manusia adalah bagian terdalam yang dapat berinteraksi dengan Allah, di mana Tuhan tinggal di dalamnya melalui Roh Kudus. Saat kita sudah lahir baru, kita dibaptis, kita ini, makanya lagu hidupku bukan milikku lagi, tapi Roh Allah yang hidup di dalam aku. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, yang bagian luar mau lakukan, yang bagian tubuh mau lakukan, yang bagian jiwa mau lakukan, ingat saya ini manusia roh. Apakah yang kulakukan ini berkenan? Apakah benci berkepanjangan berkenan? Apakah tidak mengampuni itu berkenan? Apakah itu sesuai dengan roh yang ada dalamku, Roh Kudus? Apakah dengan menyakiti diriku sendiri, yang memberikan diriku kepada hal-hal yang tidak baik tubuh ini, apakah itu sesuai seperti yang roh inginkan? Amin. Tubuh kita adalah bait roh Allah. That's why kita disebut kita adalah manusia roh. Kita diciptakan oleh roh, dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan tubuh kita diizinkan Tuhan oleh kebaikannya kita menjadi bait Roh Kudus. Makanya kalau kalian bilang nggak ada tuh ayatnya nggak boleh ngerokok, tolong deh, kita orang cerdas semua, amin. Gak usah sampai sedetail itu. Kita udah bisa mikir, namanya aja kita bait Roh Kudus. Masa iya ngerokok? Masa iya memberikan pandangan kita untuk pertontonan-pertontonan yang gak baik? Masa iya mengizinkan telinga kita untuk mendengar-mendengar yang gak baik? Masa iya kita mengizinkan mulut kita untuk bicara-bicara yang gak baik? Bait loh, bait Roh Kudus, amin. Itu sangat logika sekali, nggak usah perlu sekolah sampai S3 kayak gitu. Logika sekali, ya. Jadi ingat, katakan saya adalah manusia roh. Saya manusia roh. Sehingga setiap langkah kita mengerti, yang kita kasih makan pertama adalah roh kita. Amin. Udah tahulah semuanya kasih makan roh kita yang utama, yang mendasar tentu firman. Memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan orang-orang seiman. Amin. Memuji menyembah Tuhan, lalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Kasih yang enak-enak kepada roh kita. Karena itulah yang akan menjadi yang akan menjadi terpancar dari hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Tidak pernah saya dengar orang yang hidup dalam firman, orang yang makan firman, ya, lalu dia tidak mengalami sesuatu yang ilahi. Dia pasti mengalami, kecuali dia menolak, kecuali dia menyangkal. Ya, tetapi biasanya kalau orang hidup dalam firman, dia pasti mengalami sesuatu yang rohani dan ilahi. Ya, jadi ingat, di bulan ini, khususnya bulan 1 ini, fast forward. Ingat, kita sedang memberi makan manusia roh kita, karena kita adalah manusia roh. Katakan manusia roh. Haleluya. Manusia roh. Sebenarnya dengan ini sudah cukup ya. Ya. Waktu kita tahu identitas kita tahu siapa diri kita, sangat gampang kita tinggal menjalankannya. Amin. Inti dari hidup kita, roh kita. Roh Kudus yang ada dalam kita. Kasih makan firman, kasih makan pujian penyembahan, berdoa, persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, masuk kul. Amin. Maka kita, roh kita sehat, jiwa kita senang, tubuh kita pun sehat. Tapi Kak, ada yang sakit segala macam. Itu faktor eksternal, katakan eksternal. Biasanya kalau sakit faktor eksternal. Ya.
makanan mulah, apa mulah ya, atau umur nggak bisa diubah ya. Umur, memasuki umur sekian kolesterol tinggi ya, udah nggak bisa itu. Tetapi setidaknya kita menjadi manusia yang bersyukur dan tahu bagian kita sebagai manusia roh. Amin. Next. Yuk baca sama-sama yang atas 2, 3 ya. Feeding without eating. Memberi makan tanpa makan. Bingung nggak? Nggak juga. Feeding without feeding refers to getting nutrient without consuming solid food to feel refreshed and more energetic. Ada loh ilmunya. Ngasih makan tanpa makan, ada. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang membuat kita makin berat. Ya, justru membuat kita makin jago. Oke, kebaca nggak? Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Ya. Dalam ilmu tubuh kita pun, waktu kita puasa, ya, Tuhan kita tuh kan Tuhan yang hebat dia pencipta kita. Tuhan menciptakan tubuh kita dan seluruh isinya, maka Tuhan pasti tahu batas kemampuannya. Amin. Tuhan yang tahu semua. Jadi ada penelitian ketika orang melakukan puasa yang rutin selama sebulan, apa sih yang terjadi gitu ya. Pada minggu pertama, ya, maka yang terjadi tubuh mulai menyesuaikan diri dengan pola makan yang baru. Siap puasanya di sini berapa jam kalian rata-rata? Kalau kakak 14-10. Kalian berapa? 14 puasa 10 jam. Saya di intermittent fasting aja gitu. 14 jam. Ada yang 24 jam? Ada? Wih, tepuk tangan dong. Yang mana? Enggak ada tahu. Enggak ada. Kalau kakak dulu 24 jam ya. Ya. Jadi minggu pertama tubuh mulai menyesuaikan diri dengan pola makan baru. Kadar gula mulai turun, lemas mulai, pusing, ya, sakit kepala, tubuh mulai membakar cadangan glikogen ya. Memang waktu puasa pertama-tama menyakitkan. Benar. Pertama-tama sakit. Godaannya banyak. Sama. Waktu kita ikut Tuhan, waktu kita serius sama Tuhan, kita fast in God ya. Kita baca firman dan segala macam, banyak godaan. Banyak yang terjadi, aduh kok gini banget ya, susah banget ya, padahal enak loh, begini tiap hari tuh enak loh, padahal enak loh nggak baca firman tuh enak, padahal enak loh nongkrong, padahal enak loh scrolling ini sosmed tiap hari, enak loh. Di minggu pertama itu terjadi, tubuh kita pun mengalami itu, ya, lemas, mulai turun ininya kadar gulanya. Tapi ketika itu terus berjalan, di minggu kedua yang terjadi adalah pembakaran lemak dan peningkatan metabolisme tubuh. Mestinya mulai bagus lagi, ya. Ya, lemak-lemak yang nggak penting itu, kiri kanan itu, saya juga ada sih, ya. Lemak-lemak kiri kanan ya atau yang di mana-mana itu mulai terbakar karena sudah tidak ada lagi cadangan makanan yang biasa kita kasih. Ya. Setelah cadangan glikogen habis, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Lalu mulai proses detoksifikasi sedikit ya. Detoksifikasi meningkat ya, terus membuang racun ya, pencernaan menjadi semakin bagus. Sistem tubuh mulai meningkat. Itu minggu kedua. Ya, minggu ketiga yang terjadi adalah peningkatan kesehatan dan regenerasi sel. Jadi anti aging. Enggak juga ya. Enggak juga. Regenerasi sel terjadi ya. Mulai sel-sel, kita kan punya sel kulit, punya sel jantung, punya sel otot dan lain sebagainya. Itu mulai terjadi perbaikan demi perbaikan, regenerasi yang baik. Itu yang ketiga, ya, produksi hormon pertumbuhan meningkat ya, terus membantu regenerasi sel-sel ya, resiko peradangan menurun, terus mengurangi kemungkinan penyakit kronis termasuk darah tinggi, gula darah, penyakit kronis itu ya, darah tinggi, gula darah, hipertiroid ya, terus penyakit kronis. Terus lalu konsentrasi dan fokus mulai bagus, konsentrasi dan fokus mental mulai bagus, mulai nyambung diajak ngomong gitu ya. Tadinya dulu bucin gitu ya, setelah baca firman 3 minggu, oh iya nggak boleh bucin, ya harus ngerti, bucin is nothing, ya harus sesuai firman, ya enggak ya. Terus mulai bagus nih ininya, terus meningkatkan stabilitas kadar gula darah. Penyakit yang banyak yang nomor 1 di dunia, yang 1 kedua di dunia yang membuat kematian adalah kadar gula darah tinggi ya, DM namanya, diabetes mellitus
baru yang namanya kolesterol, darah tinggi. Itu penyumbang kematian tertinggi di dunia. Di Indonesia nomor 2. Ya, yang minggu keempat yang terjadi adalah ketika kita terus menjalankan puasa atau tidak eating with no fasting ya, feeding without eating, tubuh semakin terbiasa dengan pola-pola puasa tersebut sehingga metabolisme menjadi lebih efisien, berat badan cenderung stabil ya. Jika kalau kita mulai makan pertama dan kita mulai buka dijaga dengan baik, maka risiko penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, kekurangan pola makan sehat akan berkurang jika pola makan sehat diterapkan. Amin. Jadi keren kan? Amin. Feeding without fasting. Secara ilmu tubuh kita pun kita bisa mendapatkan efeknya. Bagaimana dengan feeding without eatingnya di firman Tuhan? Yuk kita baca di Yesaya. Baca yuk, Yesaya 40 ayat 31. Yuk baca sama-sama, ada yang tahu, ada yang bawa kitab? Sudah? Yang sudah dapat bilang oke. Oke, yuk baca sama-sama. Yesaya 30 ayat 31. 2, 3 ya. Amin, katakan amin. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat kekuatan baru. Mereka tidak akan pernah lelah. Katakan tidak pernah lelah. Justru mereka semakin terbang tinggi. Amin. Mereka akan berjalan dan tidak akan terjatuh. Waktu kita diam dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memberi makan roh kita, yang ada we getting stronger. Tak terkalahkan. Ya, amin. Dunia boleh berkata apa saja, tetapi ketika kita punya manusia roh yang kuat, ya, iman kita kuat, dasar kebenaran kita kuat, inner circle kita kuat dalam Tuhan, maka kita tidak akan tergoyahkan. Tuhan tidak pernah menjamin tidak ada badai. Badai pasti ada, amin. Tapi Tuhan kasih kita cara, katakan cara. Caranya ada di Alkitab semua. Ya, feeding without eating. Tidak selamanya memberi makan dengan makanan, tidak selamanya. Kadang kakak waktu masih muda, sekarang juga tetap makin muda ya. Amin, katakan amin. Yes. Haleluya. Jadi kakak tuh dulu suka ya, pergi sendiri ke gunung. Paling banyak bertiga sama teman. Waktu SMA ya, SMP ke gunung. Gunung di mana? Ya kadang gunung-gunungan aja gitu. Bukit kah apakah kemana gitu. Hanya untuk melihat, ini kesenangan jiwa kalau ini ya. Ini kesenangan jiwa. Kalau ini ngasih makan jiwa. Duduk, tenang, menjernihkan pikiran, diam gitu, menikmati semua yang belum ada polusi-polusi ini gitu ya. Wow, 2 hari, 3 hari berbaur sama orang-orang. Kalau zaman dulu sih masih oke sih ya. Kakak pergi misalnya ke Cisarua Bogor gitu atau kemana, ntar tinggal datang, misi Nyai, ini langsung dianggap saudara semua, ya kan? Kalau di Bandung masih gitu, Bandung Bogor, ayo atuh sini makan, ntar pagi kita nginep nggak ada bayar apa-apa, tiba-tiba suruh nginep pagi-pagi, dikasih gorengan, dikasih teh gitu ya, terus kita jalan ke gunung sendiri, duduk tenang bertiga-tigaan, jomblo ngenes gitu kan bertiga. Ya, saya punya sahabat bertiga, namanya Ruth, Ragil, dan saya. Duduk bertiga, wah luar biasa ya. Ntar udah menenangkan, kita nggak makan, nggak apa, hanya denger. Terus baru karena kita sama-sama pelayan ya, kami sama-sama penari tamborin waktu itu. Luar biasa Tuhan ya guys. Iya, gila ya, mantep banget ya. Sehari 2 hari, kita nggak makan. Makannya kadang-kadang pas paginya baru makan. Tapi kita hanya duduk tenang, melihat, mengingat perlu. Kadang kalau kita lagi burning up gitu kayak lagi sekolah,
Duduk aja itu udah cukup membuat jiwa kita dikasih makan, ketenangan. Kadang kita memberi makan tidak harus dengan makan. Waktu di rumah sakit kita nggak dikasih makan bener-bener makanan yang padat ya. Tadi kan bukan makanan solid ya. Ya, jadi kasih apa infus, ya, infus. Itu juga udah menyegarkan, isinya elektrolit. Jadi feeding without eating nggak selalu membuat kita lemah. Amin. Nggak selalu membuat kita lemah, tapi justru itu kayak membuat kita menjadi starting lagi, restart. Katakan restart. Ya, restart. Ya. Waktu kita merestart itu ya, dengan firman Tuhan dan segala sesuatu yang kita miliki, maka kita akan terbang lebih tinggi. Amin. Terbang lebih tinggi, melayani lebih baik, melayani lebih sungguh, lebih setia, lebih tulus, lebih menerima dan lain sebagainya. Amin. Biarlah bulan-bulan fasting ini masih ada 1 minggu, ya kita semua saya berharap ada rema pribadi yang engkau dapat. Gak mesti banyak 1-2 biji aja lalu kau hidupi itu sepanjang tahun 2026 ya menjadi motivasi dalam hidupmu supaya kita tidak pernah sama lagi tapi kita menjadi penggenap tim sekerja Allah menggenapi amanat agung. Amin. Oke, next. Kalau saya lihat ya di beberapa literasi ya, fast ini kata kerjanya itu ternyata bagus loh. Puasa itu kata kerjanya itu cepat, erat, kukuh, tau ngerti kukuh? Kukuh itu kayak kuat, kokoh gitu. Ya. Karib itu tau nggak? Sobat karib. Nah, bahasa Indonesianya pada berapa sih? Heran saya. Akrab, setia, tertanam dengan kuat dan tidak mudah luntur. Itu arti kata sifat adverb daripada fast. So ini positif banget, amin. Positif banget, dari maknanya udah positif ya gitu. Jadi kalau kita melakukan berdiam dalam Tuhan, memberi makan roh kita, karakter-karakter ini harusnya ada dalam kita, amin. Jadi orang yang cepat ligat, ya kukuh, tertanam dengan kuat. Amin. Next. Fast. Yang pertama, pertobatan dan kerendahan hati. Yuk sama-sama katakan. Pertobatan dan kerendahan hati. Waktu kita berpuasa itu menunjukkan pertobatan dan kerendahan hati. Di mana kita mengakui bahwa kita ini lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa di sini nggak punya kelemahan? Semua punya. Amin. Siapa di sini yang nggak pernah ada di titik terendah hidupnya? Pasti ada, berapapun umurmu. Makin banyak umurnya, makin banyak kayak titik terendahnya. Ya. Waktu kita tersungkur di kaki Tuhan, mengizinkan kita feeding without eating. Kita mengakui bahwa kita ini lemah dan kita harus bergantung penuh sama Tuhan pencipta kita. Amin. Amin. Ini ayat-ayat firman sudah biasa ya. Kalian bisa baca nanti. Di Yunus ya. Yunus 3:5 waktu Niniwe, Tuhan bilang sama Yunus, kamu pergi ke Niniwe, katakan sama mereka saya akan menghancurkan kota itu dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang dilakukan oleh pemimpin dari kota itu adalah apa? Berpuasa. Dia mengajak semua rakyatnya bahkan sampai hewannya sekalipun disuruh puasa. Puasa, merendahkan hati, bertobat sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa? Diluputkan. Amin. Tidak jadi dihukum. Haleluya. Jadi waktu kita melakukan fasting, kita berpuasa, kita memberi makan roh kita ini, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tobat Tuhan. Aku merendahkan diriku Tuhan. Aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku mengosongkan diriku Tuhan. Selama ini kita kadang-kadang kayak Kefas nih masih kecil ya. Kalau kita kasih dia pengertian nih si Kefas nih. Dia suka ngomong gini, tapi kan mah, tapi kan Pak. Tapi, seberapa banyak kita kalau Tuhan suruh A, B, C kita ngomong apa? Tapi
Tapi kan, sampai saya pusing, aduh, nak lain kali gak usah nanya. Ya kan? Lain kali gak usah nanya, kalau banyak tapinya, mama gak ngerti nanti jawabnya gimana. Kalau gak yakin bisa diskusi sama mama, gak usah diskusi. Kefas ini cerdas, jadi dia tuh harus ketemu jawaban yang benar-benar dia mentok gitu. Selagi dia bisa jawab terus, dia akan jawab terus. Nah, itulah kita masih anak-anak rohani begitu. Tuhan bilang begini, lakukan ini. Tapi kan Tuhan, jangan begitu anakku. Tapi kan Tuhan, Roh Kudus sudah ngomong kencang-kencang lewat pemimpinnya, didisiplin dia sama pemimpinnya, tetap juga ngelengos. Tuhan bicara banyak cara, lewat doamu pribadi, lewat pemimpin, lewat kejadian, ketabrak kau dan segala macam. Banyak cara Tuhan saking sayangnya sama kita. Tapi kita suka bilang, ya, Tuhan cuma mau kita tunjukkan kerendahan hati. Tuhan terlalu mudah memutarbalikkan semua. Dia pencipta segalanya. Amin. Gampang gak Tuhan membuat kamu lepas dari masalahmu? Gampang. Gampang banget. Ya. Tapi Tuhan mau kita jadi manusia yang rendah hati. Pertobatan. Ya. Lagi-lagi contohnya Kefas. Kefas itu sangat mudah minta maaf. Maaf ya, Ma. Maaf ya, Ma. Digigit, maaf ya, Ma. Tapi lakuin lagi, maaf ya, Ma. Aku pikir-pikir, kalau aku jadi Tuhan gini kali ya keselnya. Maaf Tuhan, maaf Tuhan. Kefas, maaf itu artinya bertobat. Kayak gitu-gitu sama Tuhan tuh. Tuhan gak sungguh-sungguh. Banyak contoh di Alkitab waktu dia bertobat sungguh-sungguh Tuhan pulihkan ya. Daud contohnya ya. Kurang dosa apa sih Daud ya? Banyak dosanya. Dia mengerobek kainnya, dia memakai kain kabung, dia menari-nari seperti orang gila, dikatakan menari-nari seperti orang gila. Dan Tuhan bukan memandang itu sebagai kegilaan. Tuhan memandang itu sebagai kerendahan hati yang paling rendah. Jadi waktu kita fasting, waktu kita feeding without eating, maka kita sedang menunjukkan pertobatan, kerendahan hati, bahwa kita mengakui bahwa kita lemah. Saya perlu Tuhan. Siapa di sini yang gak perlu Tuhan? Bagus, masih sadar. Hampir terjebak. Berikutnya, mencari bimbingan dan jawaban. Sometime every day lah ya. Setiap hari apalagi udah kerja, udah berumah tangga. Ya, kita perlu mencari bimbingan dan jawaban dari Tuhan. Memohon dari Tuhan. Esther, ingat Esther? Esther angkat tangan Esther. Ya. Esther, Ratu Esther. Ya, dia ada menjadi ratu tercantik saat itu, tapi rakyat Israel, Yahudi mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami dizolimi. Lalu pamannya bilang sama Esther, jangan kau pikir karena kamu ada di istana ini, kamu tenang-tenang saja, kamu akan ketahuan juga. Lalu Esther memutuskan berdoa puasa berapa hari? 3 hari. Supaya dia dipimpin oleh Roh Kudus, aku harus ngapain Tuhan? Karena gak bisa menghadap raja kalau tidak dipanggil, benar? Kalau tidak dipanggil atau raja tidak memberikan tongkatnya, maka yang ada gak boleh masuk, itu si ratu mungkin dihukum. Ya, jadi waktu itu Esther minta permohonan Tuhan, dia pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga dia mengerahkan semua orang Yahudi untuk berpuasa. Berpuasalah 3 hari 3 malam, supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan Tuhan menolongnya. Ya, diberikan wibawa waktu ketemu raja berkenan dan dia minta sesuatu supaya melakukan itu, sehingga orang yang tadinya mau menjolimi, yang tadinya mau menjahati rakyat Yahudi, berbalik jadi dia yang dihukum. Ya, mencari bimbingan dan jawaban. Tiap hari bangun tidur, biasakan ya adik-adik ya, bangun tidur. Ini saya nggak bicara soal quality, nggak bicara soal berapa jam kamu doa pagi. Tapi biasa kamu punya sikap hati, buka mata, handphonenya diapain? Pasti langsung sik gitu kan. Nah, ya biasakan bangun, duduk, bersyukur, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau, Roh Kudus aku perlu Engkau. Amin. Yang berikutnya, fasting. Kemenangan atas pencobaan. Memberi kekuatan untuk mengalahkan godaan dosa dan melakukan disiplin rohani.
Memang fasting bagian dari disiplin rohani, tapi disiplin rohani sangat banyak, gak cuma fasting. It's so much, many things ya. Memberi kekuatan untuk mengalahkan godaan dosa dan melakukan disiplin rohani. Amin. Tuhan sudah melaksanakannya lebih dulu. Di Matius 4 ayat 1-11 itu contoh paling akurat. Amin. Tuhan yang satu itu sebagai manusia seutuhnya. 40 hari dia berpuasa, 40 malam. Dari awal dia sudah dicobai sama si iblis. Dari awal dia sudah digoda-godain. Dari awal sudah dibuli-buli dia sama si setan. Ya, tetapi dia konsisten supaya Tuhan memberi contoh kepada kita. Bahwa waktu kau berpuasa, waktu kau merendahkan hati di hadapan Tuhan, waktu kau mengizinkan Tuhan yang sepenuhnya berdaulat atas hidupmu, menggantungkan hidup sama Tuhan, maka iblis itu tidak berkuasa. Pencobaan apapun bisa kita lakukan, kita hadapi. Amin. Di Matius 17 ayat 21 itu cerita tentang waktu ada roh jahat ya, yang ayan kalau nggak salah ya. Ada orang, kalau zaman dulu ayan itu dianggap seperti kerasukan setan. Padahal kalau zaman sekarang enggak, kalau zaman sekarang namanya gangguan saraf. Ya. Kalau dulu dianggap karena kemasukan setan dan lain sebagainya. Maka dikatakan ada firman Tuhan, roh ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ada beberapa hal dalam hidupmu, dalam kisah hidupmu, dalam lingkunganmu yang mungkin memang hanya bisa dengan doa dan puasa. Waktu mama saya sakit, papa saya baru meninggal, mama saya sakit, dia gak mau makan, gak mau apa, gila, mungkin karena tertekan batin ya, gak mau makan, gak mau apa, sampai dimasukin selang dan sebagainya. Saya masih unyu-unyu waktu itu, saya cuma ngerti, Roh Kudus ingatkan puasa. Saya puasa 3 hari 3 malam, Tuhan aku masih butuh mama, tolong Tuhan, tolong Roh Kudus. Ini karena dia kadang-kadang ngamuk ya, kadang-kadang karena kan sudah nggak banyak makan, jadi kan oksigen sudah berkurang, jadi kesadaran berkurang, makanya jadi kayak delirium. Kesadaran delirium itu udah kayak orang inilah nggak jelas saya mabuk gitu, karena dia nggak mau makan. Saya berdoa puasa, Tuhan tolong ibu saya, tolong mama saya. Itu saya selesai, saya masuk ke rumah sakit, mama saya tiba-tiba minta makan Indomie. Ya, mama mau makan nak, makan mie, astaga. Lama nggak makan tiba-tiba minta makan mie. Ya tapi daripada nggak makan ya saya izin sama dokternya dikasih gitu ya. Jadi kemenangan atas pencobaan itu bisa kita alami. Berikutnya waktu kita fast, ini yang paling penting salah satunya. Last but not least ya. Yuk sama-sama 2, 3 ya. Memperkuat hubungan dengan Tuhan. Waktu yang sangat intim dengan Tuhan. Komunikasi 2 arah dan menerima kasih karunia-Nya. Amin. Waktu kamu kasih makan manusia rohmu, itulah kita memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bagaimanakah aku bisa berhubungan dengan suamiku tanpa aku ngobrol sama dia tiap hari? Pak? Gak ada ngomong, cuma apa itu yang ada lama-lama ribut. Ya, jadi waktu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, yang paling Tuhan suka itu adalah hubungan dengan Tuhan makin kuat. Amin. Waktu hubungan kita dengan Tuhan makin kuat, maka kita makin connect. Amin. Waktu kita makin connect, kita tahu isi hatinya Tuhan. Oh, Tuhan gak suka, gak usah deh. Segampang itu akhirnya kita bisa menjadi manusia roh tadi. Kita tahu apa yang gak disukai roh, apa yang disukai roh. Karena tiap hari kita melakukannya. Kakak mau ngajak, kalau kakak sih udah dari dulu ya. Dalam seminggu saya pasti ada puasa. Gitu. Pasti ada puasa. Dalam seminggu pasti ada puasa. Either itu sehari, 2 hari. Kalau yang wajib kita kan hari Sabtu ya. Kalau puasa GBI ya. Nah, kakak pasti ada selain hari itu gitu. Hanya karena saya merasa saya gak mampu aja sih. Kamu harus sampai di titik kamu desperate gitu loh. Kamu harus ada di titik kalau sama Tuhan tuh, gue gak berdaya tanpa Tuhan. Kalau kamu dari titik itu, kamu akan ngalamin hubungan yang beyond gitu loh. Beyond loh pokoknya, lebih dari segalanya. Kalau kalian pernah ingat, kakak pernah ngomong gini, sampai soal pakai baju aja saya tanya Tuhan loh.
berlebihan sih kalau orang bilang, lebay kalau orang Batak bilang bibelon gitu. Terlalu alkitabiah kau gitu. Tapi memang itu yang saya terima pengajaran dari kakak-kakak rohani saya dulu. Saya pelayanan pakai baju bagus, itu bukan buat kamu. It's not because you look pretty, not. Bukan karena kamu cantik, enggak. Supaya jemaat datang enggak tambah sakit lihat lu jelek. Jemaat udah sedih, lu datang makin sedih. Banyak jemaat datang ke gereja tuh udah masalah semua. Lihat muka lo kusem. Ngerti ya? Jadi saya selalu, karena saya bukan orang yang feminim. Jadi saya selalu, Tuhan bajunya apa, mesti gimana, padannya gimana. Saking gak ngertinya caranya gimana, tapi lama-lama sudah mulai berubah. Ya. Jadi kakak berharap ini menjadi sebuah kesukaan, kakak-kakak kesukaan. Ingat, kita adalah manusia roh. Manusia roh, hiduplah dalam roh. Sukailah firman Tuhan. Mumpung masih Januari. Ya. 1 tahun ini bisa lah ya sekali selesai ya. Kejadian sampai Wahyu. Amin. Katakan amin. Ya, baca aja dulu. Ya, baca dulu. Mengenai pengertian, mengulik ya. Nggak usah mengulik ya, nanti ambil waktu lain. Ngulik-ngulik aja, oh saya tertarik sama ini, silakan diulik. Tapi konsisten baca, karena gini loh, waktu kita baca sedikit banyak 2-3 kata tuh nyangkut gitu. Pasti nyangkut 2-3 kata, so sometimes you get struggle, kamu teringat, gue pernah baca, ada tertulis, katakan amin. Ada tertulis, waktu kamu mengalami sesuatu. Ya, jadi mempererat hubungan dengan Tuhan, karena kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan dengan Tuhan. Jadi ingat fase itu, bertobatan dan kerendahan hati, mencari bimbingan dan jawaban, supaya kita menang atas pencobaan dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Jadi lakukanlah setiap hari. Amin. Oh, saya nggak puasa. Kalau nggak puasa lagi gimana kak? Nggak puasa ya udah, tetap baca firman. Baca firman. Sate, katakan sate. Sate, tetap. Waktunya kamu yang tahu. Tapi lakukanlah dengan sengaja. Amin. Jangan waktu sisa. Amin. Jangan waktu sisa. Prepare your best time. Di mana kamu tahu kamu gak akan terdistraksi. Di mana kamu tahu kamu gak akan lost. Gak akan pernah miss di situ. Kamu yang tahu pola hidupmu. Tapi punya sikap hati yang benar. Amin. Sikap hati. Kayak kemarin Ko Edwin bilang. Ya, kamu diselamatkan bukan keselamatan itu udah Tuhan kasih, bukan karena berpuasa kamu diselamatkan. Ya. Tapi biarlah karena kamu diselamatkan, kamu tahu diri gitu loh. Ngerti enggak? Kita udah diselamatin, tahu diri lah. Jagalah itu. Amin. Peliharalah. Jadi ini semua kita harus lakukan. Berikutnya. Yang terakhir kayaknya nih ya, slide terakhir. Fast is to feed you. Waktu kamu berpuasa, kamu sedang dikasih makan juga. Yuk baca di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5, ini bicara soal Galatia 5, hidup menurut daging atau roh ya. Ayat 24 sampai 26 kakak baca. Galatia 5. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi biarlah kita ini menjadi manusia roh. Ya. Roh itu akan memberi kita makan sehingga kita menjadi manusia roh seperti di ayat ini, di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maka kita menjadi hidup menurut roh, bukan oleh daging. Berikutnya, fast is to sanctify you. Puasa itu untuk menguduskan kita. Amin. Apa yang bergelombang-gelombang akan Tuhan ratakan. Makanya ada lagu apa? Ratakan tanah lombang, timbunlah tanah lubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Waktu kita membangun manusia roh kita, kita sedang dikuduskan Tuhan. Kita sedang diberesin sama Tuhan. Hal-hal yang gak beres diberesin. Relakan hatimu, katakan amin. Kita gak akan balik lagi, tadi pujiannya bilang gitu ya. Aku gak akan balik lagi. Aku milik Tuhan, amin. Jadi relakan, kasih makan roh kita. Amin. Fast to sanctify you. Untuk memurnikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita. Yang bengkok diluruskan, yang lurus tetap lurus. Yang jikjak diluruskan supaya seturut dengan firman Tuhan. Lead by the Spirit and living it. Dipimpinlah oleh roh Allah dan hiduplah dalam roh itu. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga the Great Commission is fulfilled through us. Supaya amanat agung digenapi dalam hidup kita. Kamu gak perlu pergi ke bangsa-bangsa kalau memang bukan itu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau orang sama ini pergilah ke sana ke sini. Benar, tidak salah. Tetapi tidak semua orang pergi. Kalau semua orang pergi, siapa yang di sini? Ya kan? Just yang tadi, jadilah manusia yang Tuhan kehendaki. Jangan mau balik lagi. Yuk baca sama-sama yang terakhir, Kisah Para Rasul 8, 2, 3 ya. Tetapi, musik boleh naik. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ingat kita adalah manusia roh, amin. Karena kita adalah manusia roh, maka yang pertama kita harus berikan prioritas adalah manusia roh kita. Karena kita diciptakan oleh roh, kita lahir baru di dalam roh, dan kita juga adalah bait Roh Kudus yang Tuhan sungguh mau berkenan dalam kita. Kalau kamu sudah puas dengan kehidupan rohanimu, kakak gak bisa bilang apa-apa. Tapi kamu ngerasa, aku belum puas Tuhan, aku masih sedikit. Aku belum seperti yang Tuhan kasih standar. Kalau kamu ngerasa kamu sudah cukup, kakak gak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau kamu bilang, aku perlu bergantung sama Engkau Tuhan. Aku sangat butuh Tuhan. Yuk sama-sama. Pilihan ada di tanganmu. Hidup masih panjang. Lebih cepat kamu memutuskan sesuatu. Lebih cepat engkau putuskan untuk memulai hidup yang baru. Maka lebih banyak lagi kamu bisa memberikan sesuatu dalam bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan. Putuskan sekarang di hatimu. Mau biasa, mau sedang, mau beyond, it depends to you. Tuhan pasti datang. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Say, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power.
captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Say, I'm searching for your heart, hold my life in your hands. Say, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari berseru kepadanya. Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau